Assalamualaikum Sobat Football United. Jadi setelah setahun lebih sekian Ineos berada di Manchester United ya, situasi dari yang gue lihat sebagai fans yang ringan amatiran ini justru tidak semakin baik. Justru sejauh ini menurut gue semakin tidak jelas ini akan seperti apa klub ini dengan tata kelola dari Ineos. Ada banyak hal-hal kontroversial menurut gue yang terjadi ya, yang memang dalam ruang lingkup efisiensi yang dilakukan oleh Ineos di Manchester United untuk memperbaiki situasi finansial. Tapi bagaimana kebijakan-kebijakannya ini apa ya, tidak populer di mata fans dan menimbulkan banyak pertanyaan. Tidak perlu gue jelaskan ya apa-apanya. Mungkin salah satunya tentu saja yang menaikkan harga tiket untuk fans. Lalu juga bagaimana raihan prestasi Manchester United musim ini sangat-sangat buruk. Dan kombinasi dari apa yang terjadi artinya di atas lapangan dan juga di stadion, harga tiket itu ya, dan juga di luar stadion, pemecatan, pengurangan dana di banyak pos yang biasa dilakukan oleh Manchester United, lalu juga pengelolaan yang masih tanda tanya, misalnya Dan Ashworth, misalnya banyak hal lah menurut gue ya. Ini menimbulkan banyak pertanyaan dan juga menimbulkan situasi yang apa ya, seperti kayak membuat gerah fans Manchester United secara global. Bahkan mereka pun sudah mulai nih ya, sentilan-sentilan bukan cuman Glazer out saja saat ini, tapi juga sudah merambah ke Ineos out. Nah, gue ingin membahas terkait dengan pergerakan dari fans Manchester United di Manchester nih ya, akamsinya di sana, bahwa mereka ini akan melakukan demonstrasi yang diharapkan secara masif, secara besar nanti di hari Ahad ketika Manchester United menjamu Arsenal. Sebelum ke sana, gue ingin memulai dengan artikel dari The Telegraph nih. Gue ambil dari MUFC MPB bahwa bagaimana budget dari Manchester United ke depan ini dengan asumsi kalau mereka akan meraih kualifikasi ya, atau mereka akan mendapatkan tiket Europa League selama 4 tahun. Dan setelahnya ya ini yang direncanakan. Lalu setelahnya ya mereka sebelumnya ini selalu membuat apa ya, semacam kayak asumsi bahwa mereka ini bisa meraih tiket Champions League, bahkan berjalan sampai dengan babak knockout. Oke, ini merupakan hal yang signifikan sih menurut gue, bahwa ada apa ya, asumsi ataupun perhitungan budgeting yang cukup berbeda ya, cukup berbalik gitu dari yang tadinya tentang Champions League sekarang tentang Europa League. Tapi yang justru jadi perhatian gue adalah bahwa ini kok nampaknya menjadi kayak ambisi gitu ya. Artinya itu tujuan, bukan ambisi lah, katakanlah tujuan, bahwa Manchester United selama 4 tahun ke depan ini adalah dianggap sukses kalau bisa meraih tiket Europa League. Dan menurut gue jadi begini, dari target ini, maka kan nanti ada turunannya nih, ya kan? Bagaimana tim ini dipersiapkan dan lain-lain. Termasuk juga kalau seandainya Manchester United berhasil mencapai tiket Europa League, dianggap sukses berarti. Dan menurut gue ini kok seperti kayak mengkerdilkan ukuran klub ini ya. Karena menurut gue secara ringan amatiran, ya Champions League ini adalah yang apa ya, yang harus diraih oleh Manchester United, dan ini harus ditetapkan sebagai targetnya. Dengan diturunkannya levelnya menjadi Europa League, ini menjadi tanda tanya. Oke, mungkin akan ada kaitannya dengan budgeting, artinya situasi keuangan dan lain-lain. Iya, dari sisi situ gue mungkin bisa mengerti, tapi di sisi lain adalah ini kan tidak hanya dilihat dari unsur budgeting saja, tidak hanya dilihat dari unsur finansial saja, tapi juga yaitu tadi, apa-apa yang dipersiapkan oleh klub ini tiap musimnya, menatapnya kemana. Ternyata kalau dari ini, dengan alasan budgeting itu tadi, menatapnya adalah ke Europa League 4 tahun.
Ini juga menjadi pertanyaan gue selanjutnya, yaitu adalah loh, di mana target Premier League-nya kalau begitu? Juara Premier League-nya ada di mana? Karena menjadi juara Premier League itu tidak mendapatkan tiket ke Europa League loh, tiketnya ke Champions League. Ini gue menganggapnya, gue bisa jadi salah juga sih, tapi ini ada semacam kayak ambigu sekali lagi. Dan keambiguan ini menurut gue menunjukkan bahwa ketidakjelasan juga nih manajemen saat ini dari Manchester United ya, dalam mengoperasionalkan klub, terutama dari sisi football, sepak bolanya ini bagaimana. Oke, ke yang lain lagi. Sekarang gue ingin menyinggung terkait dengan situasi demonstrasi ya. Jadi kelompok supporter Manchester United 1958 ini meminta supporter Manchester United untuk memakai warna hitam di protes di hari Ahad ya, sebelum pertandingan menghadapi Arsenal, sebagai simbol bagaimana klub ini secara perlahan mati. Kenapa? Karena banyaknya hutan, lalu mismanagement ataupun manajemen yang salah, dan juga eksploitasi ke fans ya. Ini juga terkait dengan tiket ya kan yang dinaikkan dan lain-lain. Jadi ada 3 permasalahan besar ini saat ini yang dari ketiganya ini dianggap membawa Manchester United ini menuju ya slowly dying ya, atau mati perlahan. Besarnya hutang, manajemen yang tidak baik, dan juga fans yang dieksploitasi. Oke. Salah satu kutipannya ya, dikatakan oleh juru bicara dari 1958 ini bahwa klub ini perlahan mati di depan mata kita, di dalam dan juga di luar lapangan. Dan ya menyalahkan ya terkait dengan model dari kepemilikan saat ini. Bahkan dia menyebutkan kalau Sir Matt Busby bisa saja bangkit nih dari kuburnya. Dan ya karena salah satu institusi sepak bola terbesar di dunia saat ini ya kurang lebih berada pada situasi yang tidak bagus dan bahkan jadi bahan tertawaan. Jadi ada press release-nya juga, disebutkan kurang lebih ya beberapa kalimat di sana. Mungkin yang ingin gue bahas tidak semuanya, tapi dia menyebutkan di sini bahwa fans Manchester United yang marah ini berusaha atau menginginkan ya, berencana untuk melakukan protes yang besar-besaran. Ini adalah protes anti-Glazer sebelum pertandingan menghadapi Arsenal, karena mereka ingin menunjukkan bahwa fans ini lebih dari sekedar hanya tempat duduk di stadion. Nah, tadi sudah disebutkan ya bahwa akan memakai baju warna hitam karena menganggap bahwa klub ini perlahan mati. Dan dilihat juga ini bahwa klub ini dalam keadaan krisis, bagaimana hutang juga ya yang terjadi, dan juga ada kemunduran dari klub dan bisa jadi akan tambah buruk. Dan oleh karena itulah mereka mengajak fans ini untuk bisa berdiri, bersatu, dan bergabung ke protes atau demonstrasi tersebut ya. Dan di sini disebutkan, kalau gue lihat memang yang ditarget itu utamanya adalah kalau pihak yang dituju itu adalah Glazer. Oke. Bagaimana yang gue lihat dari keadaan ini? Sebenarnya demonstrasi seperti ini kan bukan yang pertama dilakukan oleh fans Manchester United, terutama di Old Trafford ya. Gua ingat salah satu yang masif, yang besar sebelum pertandingan menghadapi Liverpool. Sekitar berapa tahun yang lalu ya? Mungkin 4 tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu. Lalu juga pernah berulang 2 tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu. Dan gue sempat bergabung mengikuti juga ya, berlangsung sebelum pertandingan. Gue ingat betul, gue sampai di Old Trafford dan ternyata ada demonya sudah depan Trinity Statue, dan gue ikut di sana. Mereka march ya, jalan ke Munich
Tunnel, dan sekarang berlangsung lagi. Nah, tapi di demo-demo tersebut yang berlangsung di beberapa periode ini, ada hal yang berbeda saat ini. Artinya dari sisi kepemilikan klub Manchester United. Ineos sudah masuk setahun yang lalu. Tapi ternyata demonstrasi ini masih berlangsung. Artinya apa? Fans masih jauh dari mungkin dari kata puas dengan klub ini. Tadi disebutkan hutang, besarnya hutang yang terlalu besar, lalu mismanagement dan juga eksploitasi fans. Ya, terkait dengan hutang ini jelas karena Glazer. Jelas sekali karena Glazer. Sebelum Glazer datang, Manchester United ini bebas hutang. Setelah klub ini datang, hutang langsung banyak karena Glazer memberi klub Manchester United ini, bagi yang belum tahu ya, menggunakan hutang. Dan setelah mereka berhasil membeli Manchester United ataupun mengakuisisi sebagian besar kepemilikan dari Manchester United dengan hutang itu tadi, hutangnya tidak dibebankan kepada mereka ya, tapi langsung dibebankan kepada klub. Dan klub harus menanggung hutang ini dan membayar interestnya ataupun bunganya di setiap periodenya. Di sisi lain, Glazer terus mengambil keuntungan atau dividen dari klub ini tanpa melakukan investasi balik ke klub ini. Jadi betul-betul semacam kayak sapi perah sih menurut gua ya. Dan ini hal yang menyedihkan dan bahkan wajar sekali membuat marah. Dan dari mismanagement, ya kita lihat bukan hanya saat ini saja, tapi periode yang sudah sangat panjang, mungkin lebih dari 10 tahun terakhir ini, bahwa klub ini dikelola tidak sebagai klub sepak bola yang seharusnya. Salah satu klub sepak bola terbesar yang seharusnya dikelola seperti itu, gayanya tuh enggak gitu loh. Dimulai dari era Ed Woodward, lalu juga Richard Arnold, dan saat ini di bawah Omar Berada pun juga keputusannya ya ataupun tindakan-tindakan yang dilakukan seperti gua katakan di awal ini jauh dari memuaskan, menimbulkan pertanyaan, bahkan bisa jadi menimbulkan kemarahan juga. Jadi apa yang diharapkan dengan masuknya co-owner baru ini belum bisa memperbaiki situasi sampai dengan sejauh ini ya, belum bisa memperbaiki situasi di Manchester United, tapi justru lebih memburuk sih menurut gua secara dengan amatiran. Baik itu di dalam lapangan, kita tahu di mana sekarang posisi Manchester United di klasemen, di banyak hal ya, dan juga di luar lapangan. Dan menurut gua ini ada keterkaitan yang sangat erat. Nah, apakah ini murni salah Ineos? Apakah ini ada situasi juga dengan Glazer? Karena demonstrasi ini akan nampaknya lebih mengarah ke Glazer. Kalau menurut gue dengan tipe kepemilikan Manchester United saat ini yang memang mayoritas masih berada di tangan Glazer, dan melihat apa yang terjadi di tahun-tahun sebelumnya, ya menurut gue memang biang nomor utamanya ya memang pada Glazer ini. Dan sekarang apa sebenarnya yang diharapkan dari demonstrasi ini? Menurut gue adalah ya secara konsisten menunjukkan bahwa fans ini tidak puas dengan bagaimana klub ini dikelola dan juga keadaan di klub ini. Dan ini dilakukan juga secara konsisten. Nah, sebelumnya demonstrasi ini tidak atau Glazer mereka tidak menutup mata, menutup telinga lah ya. Bagaimana dengan kali ini? Apakah akan seperti itu? Menurut gue bisa jadi Glazer juga akan seperti itu gitu. Tapi ada situasi yang berbeda bahwa saat ini ada Ineos. Jadi tekanan yang diterima oleh pihak klub ini bukan hanya Glazer. Menurut gue Ineos juga akan menerimanya. Dan yang gue akan lihat adalah bagaimana nanti Ineos bereaksi. Mereka juga pemilik Manchester United loh saat ini ya kan. Bagaimana mereka akan bereaksi dengan
tindakan demonstrasi ini? Apakah mereka akan acuhkan saja atau mereka akan ada tanggapan balik? Penting menurut gua ya, karena ketika Ineos masuk di Manchester United, mereka mengatakan bahwa mereka akan melakukan komunikasi yang lebih baik daripada periode sebelumnya dengan fans utamanya. Dan mereka, kalau yang gua tangkap ya, akan semacam kayak dalam tanda kutip mengembalikan lagi posisi fans sebagai salah satu stakeholders dari klub. Jangan lupa, klub ini stakeholdersnya bukan hanya bukan hanya pemilik, bukan hanya manajemen saja ataupun squad saja ya, tapi juga ada fans di sana yang termasuk di stakeholders. Dan gua pikir fans ini juga merupakan stakeholders yang sangat penting bahkan bagi klub ini. Bagi yang follow gue ya di X, gue sempat posting bahwa gue menerima email dalam beberapa periode terakhir ini, email tentang promosi jersey dari Manchester United, kurang lebih seperti itulah yang gue terima, bahwa mereka ini bahkan memberikan diskon 60% untuk jersey home dari Manchester United. Tentu saja ketika dicek mungkin ada tidak semua ukuran yang tersedia, tapi ini periode yang aneh menurut gue. Di bulan Maret ada diskon bahkan besar banget nih, 60% jersey. Artinya apa? Mereka butuh fans sebenarnya. Memang iya, mereka sangat butuh fans. Bukan hanya fans yang lihat langsung di stadion, tidak, tapi penjualan merchandising, penyiaran secara global dan lain. Mereka sangat butuh fans. Tapi di mana mereka menempatkan fans ini? Dan sementara itu menurut gua ya, situasi yang fans inginkan nomor satu jelas secara global, gua berbicara di sini adalah bagaimana prestasi Manchester United itu dulu. Saat ini sangat mengecewakan. Tapi turunan dari prestasi ini kan tidak hanya beli pemain yang bagus, kasih pelatih yang bagus, udah pasti akan sukses berjalan. Enggak. Manchester United ini sebuah entitas bisnis klub sepak bola yang sangat besar sekali. Pengelolaannya sangat rumit sekali. Segalanya ini saling bersinggungan satu dengan yang lain, saling berhubungan. Jadi tidak bisa hanya beli pemain yang bagus ini akan selesai masalah. No. Manajemen yang rapi, kepemilikan yang juga jelas komitmennya, ini sangat-sangat perlu menurut gue. Dan ini sampai dengan sejauh ini yang menjadi pembeda dengan klub-klub yang jauh lebih sukses dari Manchester United saat ini. Jadi sekali lagi sih menurut gue ya, kalau demo ini yang sudah dilakukan sebelumnya dan akan dilakukan lagi, dan menurut gue sangat respect ya dengan pergerakan demonstrasi seperti ini. Kalau ini terus-terusan dicuekin, katakanlah seperti itu, ya fans bisa saja akan memberikan pergerakan mungkin yang lebih ekstrim, mungkin yang lebih besar lagi. Karena sampai saat ini sudah mulai terasa. Kenapa mereka sampai memberikan diskon yang sangat besar-besaran bahkan masih di bulan Maret ini? Karena penjualan yang tidak bagus. Dan menurut gua dengan hal ini lalu ditambah lagi dengan demonstrasi nanti dan ini masih dicuekin lagi, menurut gue hal ini akan bisa semakin buruk kecuali mereka melakukan perbaikan dan bahkan ya menurut gue harapkan akan melakukan perubahan. Bagaimanapun juga Glazer harus out sih menurut gue. Semoga itu bisa terjadi. Walaupun gue nggak tahu ya akan seperti apa nantinya. Artinya bagaimana cara mereka keluar ya, karena pintunya sebenarnya ada di 2 tahun yang lalu. Kita lihat sih akan seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Love United, hate Glazers. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.